Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, hari demi hari puasa dan ibadah Ramadan telah dapat kita lalui dengan baik. 29 hari kita telah melakukan kerja bakti, kerja pengabdian, kerja keprihatinan, di mana ketahanan dan kesabaran kita diuji oleh Allah melalui ibadah puasa. Hari ini adalah hari terakhir bulan Ramadan. Kita akan segera sampai di penghujung bulan Ramadan yang mulia dan bersiap menyambut hari raya Idul Fitri. Momentum bulan Ramadan sungguh sangat luar biasa. Karena di bulan ini momentum bulan Ramadan sungguh sangat luar biasa. Karena di bulan ini para hamba Allah yang beriman membuktikan cinta yang sebenar-benarnya kepada Allah. Setiap rasa lapar dan haus, setiap rasa sakit dari kesabaran siang hari kita, serta setiap hikmah dari ibadah yang kita lakukan, semua bermuara pada tujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Agar ketakwaan yang menjadi tujuan utama kita dapat kita raih dengan optimal, maka dalam mengakhiri Ramadan sudah seharusnya kita tetap menjaga komitmen terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian akhir ayat 185 surat Al-Baqarah, Allah telah memberikan bimbingan kepada Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Artinya, dan hendaklah kamu sekalian menyempurnakan bilangannya, dan hendaklah kamu sekalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, dan supaya kamu bersyukur. Menurut petunjuk Allah setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, menyempurnakan bilangan puasa. Dalam hal ini, sejak diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, selama hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 9 kali bertemu dengan bulan Ramadan. 8 kali beliau berpuasa 29 hari, dan hanya sekali beliau berpuasa 30 hari. Dalam mengakhiri Ramadan ini, masing-masing kita tidak harus menjadi mujtahid, menjadi ahli hisab atau ya, namun juga sebaiknya tidak selalu menjadi muqallid atau orang yang bertaklid. Sebagai warga Muhammadiyah, sudah seharusnya kita mengikuti keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang terdiri dari para ulama dan cendekiawan muslim yang telah melakukan penghitungan dengan seksama tentang keberadaan bulan, biasa disebut dengan hisab hakiki wujudul hilal. Di negara kita ini, selain Kementerian Agama, Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai kewenangan untuk menentukan kapan umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, dapat mengawali dan mengakhiri Ramadan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang ada dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul dan kepada ulul amri yang menguasai urusan di antara kamu. Berikutnya yang kedua, hendaklah kamu bertakbir menurut petunjuk Allah.
yaitu memahaagungkan Allah dalam mengakhiri Ramadan, dapat diwujudkan dalam bentuk yaitu membaca takbir. Dimulai ketika terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai khatib turun dari mimbar khutbah Idul Fitri. Takbir dapat dilaksanakan di tempat-tempat tertentu maupun di tempat-tempat tidak tertentu dengan cara keliling. Namun dalam suasana seperti sekarang ini, maka membaca takbir atau takbiran hendaklah dilakukan di masjid saja atau di musola atau di rumah, dan tidak dengan berkeliling. Kemudian berikutnya melaksanakan sholat Idul Fitri. Dalam rangka mengagungkan asma Allah, maka umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Untuk menyemarakkan Idul Fitri, hendaklah umat Islam datang ke tempat-tempat di mana akan didirikan sholat Id dengan terlebih dahulu mandi, mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya, dan disunahkan untuk makan atau minum sebelumnya. Para wanita dan anak-anak pun diserukan untuk ikut datang ke tempat sholat Id. Hanya saja bagi wanita yang sedang berhalangan, cukup datang tanpa ikut sholat. Masih dalam rangka syiar, maka pulang dari tempat sholat pun disunahkan untuk menempuh jalan yang berbeda dengan waktu berangkatnya. Di samping itu disunahkan pula mengucapkan tahniah pada sahabat-sahabat yang kita jumpai berdasarkan hadis dari Jubair bin Nafir, yang artinya yaitu adalah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila bertemu hari Id, sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, "Taqabbalallahu minna wa minka." Semoga Allah menerima amal kami dan amal Anda. Dalam riwayat lain disebutkan, "Taqabbalallahu minna wa minkum." Selanjutnya, hendaklah bersyukur. Ibadah dalam bulan Ramadan merupakan jihadul akbar. Seseorang dapat menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan segala syarat dan rukunnya, juga adab dan sunnah-sunnahnya. Berarti dia mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Ungkapan syukur ini antara lain dengan mengucapkan tahmid atau sujud syukur. Kemudian mengeluarkan zakat. Seseorang yang sampai pada hari raya dan mendapat kenikmatan harta dapat melebihi kecukupan sehari, wajib mengeluarkan zakat sebagai ungkapan syukur kehadirat Allah. Khusus zakat fitri atau zakat fitrah harus dikeluarkan, disampaikan kepada amil atau kepada mustahik sebelum sholat Idul Fitri didirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sebagai berikut: puasa Ramadan akan melayang-layang di angkasa, artinya belum diterima oleh Allah, sehingga seseorang mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Akhirnya mudah-mudahan Allah menerima amal yang telah kita tunaikan, mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan, dan mengampuni dosa-dosa yang telah kita sesali, sehingga kita termasuk minal a'idin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.